Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Berbuat Baik atau Jahat, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 6 ayat 9. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama seperti orang-orang Israel pada umumnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi sangat menghormati dan menjunjung tinggi hari Sabat. Sebab bagi mereka, hari Sabat adalah hari Tuhan. Sebagai hari Tuhan, manusia tidak boleh kompromi atau mempermainkan hari Sabat dengan sesuka hati. Oleh karena itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi tidak berani melanggar aturan hari Sabat. Namun, cara ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi melihat dan memperlakukan hari Sabat membuat mereka tidak lagi mampu melihat apa makna dari hari Sabat yang sesungguhnya. Ahli-ahli Taurat maupun orang-orang Farisi yang memahami kitab suci lupa bahwa hari Sabat tidak semata-mata dikhususkan untuk Allah, tetapi juga dibuat untuk kebaikan manusia. Pada hari Sabat, manusia tidak bekerja dengan tujuan agar manusia bisa beristirahat dan memberikan waktu yang khusus dan istimewa untuk berbakti kepada Allah. Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi tidak tahu dan tidak sadar bahwa aturan hari Sabat tidak melarang manusia berbuat baik. Sebaliknya, hari Sabat menjadi kesempatan bagi manusia berbuat baik. Saudara-saudari terkasih, sebagai orang Israel, Yesus tentu saja mengetahui dan ikut menghormati hari Sabat. Namun, Yesus melihat dan memperlakukan hari Sabat secara berbeda. Yesus tidak kaku dan tidak menerapkan aturan hari Sabat dengan sempit. Sebab Allah yang Yesus wartakan bukan Allah yang kaku dan kejam. Allah yang Yesus wartakan juga tidak terikat aturan. Aturan pada dasarnya hanya dibuat oleh manusia dan untuk manusia. Yesus juga tidak mau memperlakukan hari Sabat seakan-akan hari Sabat itu sama dengan Allah. Allah berbeda dengan hari Sabat. Hari Sabat hanya menjadi sebuah tanda bagi manusia bahwa Allah ada. Dan Allah yang menciptakan segala sesuatu, termasuk manusia. Maka Yesus ingin menempatkan manusia lebih tinggi dari aturan hari Sabat. Artinya, aturan hari Sabat kita patuhi, sejauh aturan itu membawa manusia kepada kebaikan. Sebaliknya, aturan hari Sabat yang membelenggu dan menghalangi manusia berbuat baik perlu diperbaiki.
Saudara-saudari terkasih, melakukan kebaikan atau kejahatan merupakan sebuah pilihan yang mengandung risiko atau bahaya baik bagi diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat luas. Melakukan sesuatu yang jahat tentu memiliki bahaya yang sangat besar, baik bagi orang lain maupun bagi si pelaku kejahatan. Namun demikian, berbuat kebaikan juga tetapi memiliki bahaya. Apalagi kebaikan yang kita lakukan menyalahi aturan dan hukum. Namun, Yesus sendiri memberi teladan kepada kita untuk selalu melakukan kebaikan tanpa rasa takut. Tuhan Yesus telah memperlihatkan kepada kita bahwa Dia siap menerima bahaya apapun sebagai akibat dari perbuatan baik yang Yesus lakukan. Dan di mata orang Farisi dan ahli Taurat, perbuatan baik yang Yesus lakukan itu dianggap melanggar aturan. Namun, Yesus lebih memperhatikan manusia. Sementara ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi tidak berani berbuat baik hanya karena ingin dianggap orang baik dengan yang mematuhi aturan. Hal yang sama bisa terjadi dengan kita, umat Kristiani. Kita terkadang tidak mau dan tidak mampu melakukan kebaikan. Seseorang yang tidak mau dan tidak mampu melakukan kebaikan kepada sesama bisa terjadi karena orang itu takut atau ingin cari aman. Saudara-saudari terkasih, dalam kehidupan kita sehari-hari, kadang kita melakukan suatu kebaikan secara spontanitas tanpa perencanaan menjadi perlu. Dan Yesus sendiri kadang melakukan sesuatu secara spontanitas tanpa ada rencana dan persiapan. Sebab pada saat seseorang melakukan kebaikan secara spontanitas, orang itu tidak lagi memikirkan akibat atau bahaya dari apa yang dia lakukan. Yang terpenting untuk orang itu ialah bisa menolong atau melakukan kebaikan bagi sesama. Misalnya, pada saat kita berjalan di jalan raya, di tengah jalan kita menjumpai seseorang yang tergeletak tak berdaya dengan tubuh berlumuran darah. Kalau kita berniat menolong, melakukan kebaikan, kita tidak lagi berpikir yang macam-macam. Niatnya hanya satu, yakni menolong orang itu sehingga kita pun dapat menyelamatkan nyawa orang itu. Sebaliknya, kalau kita mempertimbangkan untung dan rugi atau cuma melihat bahaya dari apa yang kita lakukan, kemungkinan kita tidak menolong orang yang tergeletak di jalan itu, yang justru menyebabkan orang tersebut bernabis buruk. Apakah selama ini kita sudah berani berbuat baik, menolong sesama yang membutuhkan kita tanpa takut atau memikirkan untung rugi? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memilih untuk berbuat baik dan menyelamatkan nyawa manusia apapun bahaya atau akibat dari perbuatan itu. Berilah kami keberanian
untuk melakukan kebaikan kepada sesama kami yang berada dalam kesulitan, sehingga mereka dapat mengalami kasih-Mu. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.